Baik Bapak Ibu, saya sebagai anggota tim kerja akselerasi yang kebetulan bertanggung jawab diamanahi untuk mengurusi database Reka Cipta. Jadi di tim kerja akselerasi inovasi ini sudah jelas pembagian tugasnya. Mas Ahmad Aditya sebagai koordinator sekaligus anggota yang bertanggung jawab mengenai kerjasama perguruan tinggi dengan industri. Dan kemudian saya bagian database. Nanti ada juga di sini Mas Mahir Bayasud juga untuk hubungan dengan industri uh, yang sudah hadir di sini. Nanti beliau juga akan bicara juga terkait dengan industri. Baik untuk database Reka Cipta, kebetulan nanti untuk saat ini kami mengumpulkan seluruh database Reka Cipta dari para pereka cipta di seluruh PTN maupun PTS seluruh Indonesia. Jadi sampai saat ini sudah ada 2 ribuan lebih reka cipta yang sudah kami kumpulkan dan nanti akan dimasukkan dalam platform Kedai Reka atau platform Kedai Reka Cipta. Kedepannya database tersebut akan dapat diakses oleh berbagai jenis industri melalui platform Kedai Reka. Mereka akan bisa melihat uh, uh, inovasi-inovasi atau reka cipta dari Bapak Ibu yang sudah dimasukkan dalam database ini. Dan juga setelah itu kami invite Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam platform ini jika Bapak Ibu sudah mengisi database ini. Nanti detailnya akan kami tulis melalui chat. Bapak Ibu bisa mengisi melalui form Excel ataupun bisa disebarkan ke para dosen-dosen. Ada Google Form yang sudah kami siapkan untuk dapat diisi. Nah, kemudian eh, platform ini nanti selain Bapak Ibu bisa masuk dan bisa memasukkan inovasi-inovasinya, juga Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dari pihak industri. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja, inovasi-inovasi apa saja yang pihak industri butuhkan. Karena tidak hanya Bapak Ibu yang masuk ke dalam platform ini, tetapi juga sebagaimana Mas Ahmad tadi jelaskan, juga para industri juga yang kami sudah banyak sekali berdiskusi sama mereka, mereka sangat tertarik dan akan masuk ke dalam platform ini juga. Jadi semakin banyak rekan kita yang masuk dalam database, maka semakin besar peluang kerjasama yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu dengan industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi industri yang masuk dalam platform Kedareka ini tidak hanya industri yang ada di dalam negeri, juga berkomunikasi dengan industri-industri yang ada di luar negeri dan akan masuk juga mengakses platform ini ke depannya. Jadi kami harapkan partisipasi aktif Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam masukkan inovasi-inovasi ke dalam database ini. Karena uh, data-data yang Bapak Ibu masukkan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Tentunya akan dapat kebermanfaatannya untuk Bapak Ibu maupun ke pihak industri. Jadi ada keberlanjutannya. Jadi tidak hanya taruh sudah selesai di meja, tidak. Tapi kami harapkan melalui platform ini akan terbangun ekosistem, jadi akan terhubung kerjasama kolaborasi antara perguruan tinggi maupun industri. Saya kira itu saja Mas Ahmad Aditya terkait dengan database. Mungkin bisa di sini ada Mas Mahir Bayasud ya, mungkin bisa masuk untuk menjelaskan terkait dengan komunikasi dengan industri atau kerjasama dengan industri. Mas Mahir, mungkin bisa silakan Mas Mahir. Silakan Halo, Mas Mahir. Ya, ya silakan siap. Mas Mahir. Terima kasih Mas Wawan. Ya, jadi pada prinsipnya saya ingin menambahkan tadi sebenarnya udah lebih lengkap disampaikan Mas Wawan dan Mas Adit. Sebenarnya kami pun juga melakukan komunikasi dan juga diskusi hal yang sama dengan para dunia industri maupun dunia usaha. Mereka sangat antusias, mereka sangat terbuka mengenai hal baru ini karena di satu sisi dunia industri ataupun dunia usaha merasa bahwasanya mereka sendiri dengan keterbatasan R&D baik itu secara finansial maupun secara pengetahuan, mereka butuh hal-hal baru, mereka butuh sebuah terobosan yang mana mampu mengefisienkan baik secara pendanaan R&D mereka maupun secara hasil efisiensi produksi mereka. Nah, pada saat kita bahas mengenai hal ini, mereka menganggap bahwasanya sekarang ini mereka tidak tahu apakah masalah-masalah ataupun kendala-kendala tersebut para perguruan tinggi, para peneliti kita, inovator kita, ataupun para pereka cipta itu mampu membantu meringankan dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Oleh karenanya, jika memang adanya hubungan ataupun komunikasi yang baru ini
ini justru malah meringankan mereka dan mereka siap untuk memberikan ruang aktualisasi, mampu men-share bisnis case ataupun ide sebenarnya permasalahan apa sih yang ada di dunia industri yang mana bisa secara kompetisi ataupun secara dinamis mampu menyelesaikan, mampu menjawab tantangan-tantangan mereka. Yang pertama, yang kedua adalah dari mereka merasa bahwasannya Indonesia butuh beberapa ataupun lebih dari satu adanya sebuah kanal informasi ataupun jendela informasi, adanya penemuan-penemuan inovator-inovator ataupun hal-hal lain yang mampu bisa berkolaborasi dengan dunia industri. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana membuat sebuah standarisasi hubungan baru antara dunia industri dengan perguruan tinggi. Karena saat ini mereka pun merasa bahwasanya perguruan tinggi ataupun para peneliti kita mempunyai jalan sendiri ataupun dunia sendiri. Begitu juga dengan dunia industri, mereka jalan berkompetisi dengan adanya ekonomi seperti ini. Mereka harus berefisiensi, mereka harus memproduksi secara massal. Nah, hal inilah, gap inilah yang mampu menjembatani ini jika ada sebuah komunikasi, sebuah medium, walaupun adanya kederekan ini, tapi tanpa adanya komunikasi yang intens ataupun sebuah diskusi ataupun tukar pikiran tentang masalah ini pun juga mereka berharap ke depan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini adalah sebuah awal mula, ini adalah sebuah gagasan yang mereka sangat dukung dan mereka dengan terbuka mengharapkan kolaborasi ini bisa segera terlaksana sehingga nanti ke depan tidak ada apa-apa Mas, kata mereka, kita nanti trial improvement sehingga perbaikan ini mampu mengakselerasi inovasi dan reka cipta yang ada di Indonesia. Dari saya itu aja Mas Wawan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mahir yang sudah menambahkan terkait dengan industri ya.